Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, dan guru penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 bab 1. Perkenalkanlah saya, Petrus Fabrus Sukonto SPD. Saya guru agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 11 di SMA Negeri 78 Jakarta. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 angkatan pertama di LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor peserta 201015881750001, NIM 251044113. Pada saat ini, hari Kamis 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 78 Jakarta pada kelas 11 fase F semester 2. Tema hidup itu milik Allah. Sekian perkenalan saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Berikut uji kinerja saya. Beri salam. Selamat pagi sekali lagi, anak-anak semua. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Halo. Hai. Salam sehat tetap. Semangat. Adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Lengkap. Dari semua ya? Ada. Oke, mantap ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang topik membangun hidup yang bermartabat. Ada 3 topik yang kita bahas. Minggu lalu kita sudah membahas topik yang pertama, yaitu mengembangkan budaya kasih. Ya, untuk hari ini kita akan membahas topik yang kedua, hidup itu milik Allah. Dan di minggu besok atau minggu berikutnya kita akan bahas tentang gaya hidup sehat. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengharapkan kalian bisa memahami dan menyadari bahwa hidup itu milik Allah. Dalam pertemuan beberapa nanti kalian akan beri pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab ya, melalui diskusi kelompok. Baik, sebelum masuk pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita hening sejenak, berdiri kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, kami bersyukur atas hidup yang Engkau berikan kepada kami. Bantulah kami untuk mempertahankan hidup ini dengan senantiasa merawat, menjaga diri sendiri maupun sesama kami demi Kristus yang telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang topik yang pertama. Kita sekarang masuk dalam topik yang kedua ya. Tapi sebelum masuk yang kedua akan kita ulas sedikit ya tentang topik yang pertama, yaitu mengembangkan budaya kasih. Ya. Kita sebagai ciptaan Allah dan bersama ciptaan yang lain, ya, kita harus bagaimana? Kita harus mampu mengembangkan nilai-nilai kasih. Ya. Apa itu? Mengasihi Tuhan di atas segalanya dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus mengembangkan kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan. Ya. Kita harus mampu memahami dan menghargai perbedaan sama kita. Ya. Ketiga, kita harus mampu untuk memanfaatkan, memaafkan dan mengampuni, memaafkan dan mengampuni terhadap siapa dan sama kita. Kemudian yang keempat, kita harus mampu untuk berbagi dan membantu orang lain. Ya. Selain itu juga kita harus mampu mengembangkan sikap kasih. Apa itu? Harus punya sikap empati dan peduli kepada orang lain. Ya. Kemudian kita punya sikap sabar dan tabah dalam menghadapi kesulitan. Tiap orang punya kesulitan masing-masing. Kita harus mempunyai sikap yang sabar dan tabah dalam menghadapinya. Kemudian sikap hati dan kesediaan untuk belajar dari orang lain. Ya. Kita tidak boleh sombong, ya. Walaupun kita sudah bisa, kita harus masih mau belajar dengan orang lain.
Kemudian sikap jujur dan integritas, kita punya harus sikap jujur penting ya dalam segala hal. Berintegritas juga penting, berinteraksi dengan orang lain juga sangat penting ya. Itu yang penting. Kemudian kita harus punya apa? Nah, harus kita punya mengembangkan perilaku yang kasih itu dalam kehidupan nyata. Yaitu kita harus punya perhatian kepada orang lain ya. Ya, membantu dan mendukung orang lain, menghargai dan menghormati perbedaan, memaafkan dan mengampuni orang lain. Itu bicara tentang mengembangkan kasih ya. Baik, itu minggu lalu sudah kita bahas. Sekarang kita masuk dalam topik yang kedua hari ini adalah hidup itu pilih apa ya. Semua orang akan meninggal dan kita tidak boleh mencabut atau mengambil nyawa sesama kita ya. Karena yang berhak mencabut dan mengambil sesama nyawa kita adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri ya. Itu intinya ya. Jadi saya ada pendapatannya pada kalian ini. Apa makna hidup itu milik Allah? Ya. Kemudian yang kedua, apa ajaran atau pandangan gereja terkait kasus bunuh diri? Kemudian apa pandangan gereja tentang aborsi? Apa pandangan gereja tentang eutanasia? Dan apa pandangan gereja tentang hukuman mati? Ya. Ada yang tahu? Kira-kira sedikit. Sudah tahu belum kira-kira sebelumnya? Apa yang bisa? Oke, karena sudah ada. Mari kita naik. Coba kita amati dulu. Ini gambar apa nih? Mother Teresa ini sudah terkenal ya. Semua dunia pada tahu tentang siapa dia. Tokoh yang sudah terkenal, terutama di daerah mana? Negara India ya. Negara India itu ini tokoh paling terkenal. Kenapa? Nanti kalian juga cari ya. Sebelum masuk dalam pertanyaan, aku akan meminta tolong pada kalian untuk membacakan artikel ya. Artikel tentang Mother Teresa. Apa yang suaranya kencang? Suaranya keras, sudah didengar oleh siapa? Dibaca di halo baca. Ini baca Pak. Baca. Tanya lima ya. Sudah lima. Santa Bunda Teresa mendukung kehidupan. Tanggal 4 September 2016, Bunda Teresa resmi dinyatakan sebagai santa atau orang suci dalam Gereja Katolik. Perayaan misa kanonisasi Bunda Teresa sebagai santa dipimpin oleh Paus Fransiskus di Vatikan. Bunda Teresa lahir dengan nama Agnes Gonza Bojaxiu pada tahun 1910 di Skopje, sekarang ibu kota Republik Makedonia. Keluarganya berarti Albania, menganut Katolik. Di awal usia 12 tahun, aktif memutuskan untuk masuk biara di India. Pada usia 19 tahun, dia bergabung dengan lokal Inggris dari Loreto. Di sini, aktif belajar bahasa Inggris, dan dia kemudian dikirim bertugas di India pada tahun 1929. Agnes memberi nama dirinya sebagai Bunda Teresa. Terinspirasi dari biarawati suci Teresa dari Lisieux. Saat dia mulai mengajar di satu sekolah di Darjeeling, kota yang berada di kaki pegunungan Himalaya. Di tengah persetujuan komunal, sebelumnya cengkraman penjajahan Inggris di India tahun 1956, dia mendengar panggilan untuk membantu para orang miskin dan apa yang hidup di antara mereka. Setelah 10 tahun membantu orang-orang melarat di tempat-tempat umum di kota India, di antaranya 100.000 orang kena wisma. Bunda Teresa kemudian membuka rumah sakit di lahan milik beliau hidup di Katiga. Setelah itu, dia melanjutkan dengan membawa rumah untuk anak-anak yang dibuang dari keluarganya dan menderita leukemia. Bunda Teresa merupakan pendukung kehidupan. Dia tegas menolak aborsi dan kontrasepsi. Dia menegaskan di hadapan suatu konferensi di Oxford pada tahun 1988 bahwa
dengan kongregasinya sendiri yang diberi nama Misionaris Cinta Kasih pada 7 Oktober 1950. Kongregasi ini bertumbuh dengan jumlah biarawati mencapai 40 orang di 123 negara. Mereka melayani orang-orang layanan dan sekarang di pemukiman umum di 160 kota di dunia. Pada 15 September 1997, Bunda Teresa meninggal setelah menderita serangan jantung. Pemerintah India mengadakan upacara khusus untuk pemakamannya. Makam Bunda Teresa berada di dalam kompleks Misionaris Cinta Kasih dan menjadi salah satu tempat ziarahan bagi semua agama dan kepercayaan. Bunda Teresa tidak hanya memiliki 2 helai pakaian di seluruh India, merupakan simbol kasih, cinta kasih bagi siapa saja yang tidak dicintai dan tidak diinginkan. Oke, baik, terima kasih Abdul sudah mendatangkan kita. Oke, sekarang kalian bentuk kelompok ya. Kelompoknya lainnya menimba boleh menanggapi tapi Ya udah, nggak batasnya ya. santuy. Sekarang kelompok kami menyampaikan Ini jangan shoot, bisa nggak ini jangan shoot? hasil diskusi kelompok. Dari sini aja. Udah langsung aja nih. Selamat siang teman-teman dan sampai terus hari ini kami dari kelompok kami akan mempresentasikan jawaban baru. Oke, mulai dari nomor 1. Jadi pertanyaan itu siapakah Bunda Teresa? Jadi Bunda Teresa itu lahir pada tahun 1910 sampai 1997. Adalah seorang birawati Katolik yang lahir di Albania dan kemudian menjadi warga negara India. Ia mendirikan misionaris Cinta Kasih, Missionaries of Charity, sebuah ordo religius yang mengabdikan diri untuk merawat orang miskin, sakit, dan terlantar. Kemudian yang kedua ada apa yang dia lakukan dalam hidupnya di Calcutta. Di Calcutta, India, Bunda Teresa mendirikan berbagai rumah penampungan bagi orang miskin, termasuk rumah sakit bagi yang sakit parah, panti asuhan bagi anak-anak terlantar, dan rumah bagi orang yang karat. Dia serta komunitasnya merawat mereka yang tidak memiliki akses pelayanan kesehatan dan seringkali ditinggalkan oleh keluarga atau masyarakat. Yang ketiga, pertanyaannya adalah mengapa ia disebut sebagai seorang tokoh berbentuk kehidupan? Karena Bunda Teresa itu adalah tokoh yang memperjuangkan nilai kehidupan manusia, terutama bagi mereka yang miskin dan menderita. Ia menentang aborsi, euthanasia, dan ketidakadilan sosial, serta mengajarkan setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati, tidak peduli seberapa miskin atau sakitnya mereka. Nomor 2, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap hidup bersama dan hidup sendiri. Yang pertama adalah aborsi yang tidak bertanggung jawab, yang hanya bapai dalam melakukan hidup yang dihargai. Lalu yang kedua itu adalah euthanasia atau bunuh diri yang didukung oleh sebagian masyarakat yang menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap kehidupan manusia. Ketiga, pembunuhan, peperangan, dan kekerasan baik dalam lingkup keluarga atau KDRT maupun masyarakat luas. Keempat, pembuangan bayi dan penelantaran orang tua yang menunjukkan kurangnya empati terhadap kehidupan orang lain. Lalu yang kelima, penyalahgunaan narkoba dan alkohol yang menyebabkan kerusakan kehidupan seseorang secara fisik dan mental. Jadi peristiwa-peristiwa itu menunjukkan bahwa masih banyak orang yang menghargai hidup mereka untuk hidup orang lain. Sekian presentasi dari kami kelompok kami. Terima kasih. Oke, teman-teman. Cek dulu kelompok kami. Kelompok kami. Yang menjadi saluran berkat Allah bagi banyak orang, terutama mereka yang menderita karena berbagai hal membelenggu kehidupannya. Tindakan-tindakan menghilangkan nyawa itu memang dilarang, semua agama pun melarang. Ada beberapa dalam masyarakat kita yang mengatakan bahwa hidup manusia itu kurang dihargai. Nyawa manusia sering dinilai tidak lebih dari beberapa ratus rupiah. Ya. Banyak terjadi gara-gara parkir, ya. Bisa saling bunuh-bunuh dengan tusuk-tusuk, gara-gara semangkok paku bakso, ya. Bisa terjadi demikian karena perselisihan. Ya.
dalam tidak menghormati hukuman itu muncul dalam berbagai bentuk ya, antara lain sebagai berikut ya. Ini gambar apa nih? Ini gambar? Ini gambar? Ini gambar? Nah, orang setrum ya. Biasanya beberapa negara menerapkan hukuman ya, hukum dengan melalui setrum listrik ya. Gitu. Pertama tadi tentang bunuh diri ya. Ya, bunuh diri gambarnya orang menggantung ya. Banyak terjadi ya. Mojokerto ya, ada anak bunuh diri dengan cara apa? Menggantung diri di rumah ya kan. Ada lagi kemarin kasus di IKP ya. Itu ada anak yang meloncat dari apartemen ya. Banyak sekali terjadi ya kasus-kasus bunuh diri. Ya, tentunya permasalahannya banyak karena tekanan batin ya, karena masalah hidupnya banyak ya. Orang bermasalah tetapi bagaimana menyikapi. Kemudian tentang aborsi ya, aborsi itu pengguguran kandungan merupakan tindakan kriminal dan termasuk pada dosa besar ya. Dosa besar kalau melakukan aborsi ya, dilarang pasti. Kenapa itu? Melanggar agama pasti ya. Dalam berbagai institusi lokal maupun internasional, baik lingkup nasional maupun internasional bersepakat dengan aborsi merupakan tindakan yang tidak benarkan ya. Seluruh dunia berarti punya kesimpulan melarang aborsi ya, melarang apapun kondisinya. Tetapi ada pengecualian bila mana tidak sengaja. Tahu-tahu jatuh, ya, nggak sengaja. Lagi hamil, tahu-tahu jatuh, itu nggak sengaja ya, tidak sengaja. Kalau disengaja berarti dosa. Tapi kalau tidak sengaja berarti tidak dosa, karena tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur membunuh. Berarti yang mengambil adalah Tuhan sendiri. Nah ini euthanasia juga ya. Euthanasia sebenarnya nggak boleh juga ya. Kenapa? Itu karena yang melakukan orang lain, yang membunuh melalui orang-orang lain ya, tidak Allah sendiri yang mengambil ya. Pokoknya yang membunuh melalui tangan orang itu tidak boleh dan berdosa. Apa itu dengan euthanasia? Ada juga euthanasia itu berasal dari bahasa Yunani, kematian ya, kematian secara baik atau mudah. Banyak dilakukan dengan suntik mati ya. Banyak kejadian demikian ya. Ada dulu saudara saya itu disuntik mati kenapa? Sudah berobat ke luar negeri tidak sembuh-sembuh, sudah habis hartanya berobat tidak sembuh-sembuh ya kan? Sudah akhirnya kesepakatan bersama akhirnya disuntik. Padahal itu sebenarnya menjago. Gimana? Kira-kira? Boleh nggak kira-kira? Bolehnya dalam kondisi tertentu ya, untuk menghilangkan siksaan berasa bisa digunakan. Nah, ada jenis euthanasia ya, ada melalui pelakunya ya, ini namanya kompulsori euthanasia, yaitu bila orang lain memutuskan kapan seorang akan berakhir. Berarti yang menentukan mati itu orang lain, itu nggak boleh ya. Yang kedua yaitu euthanasia, berarti orang itu sendiri yang meminta ya. Kita tidak pasrah, ya kan? Saya sudah disuntik mati saja daripada repotin orang lain. Itu kemauan sendiri. Itu pun sebenarnya tidak boleh, karena yang berhak untuk mengambil hidup itu adalah Tuhan sendiri. Setiap orang tidak boleh mengambil hidup orang lain maupun diri sendiri. Nah, ada euthanasia aktif, ya, ada euthanasia pasif, ya. Dari segi caranya, ya, mempercepat kematian seorang dengan terencana, ya. Yaitu penderitaan pasien sendiri. Kemudian yang pasif yaitu pengobatan yang sia-sia. Sudah berhenti stop, obatnya stop, ya, mau nggak mau dia akan mati sendiri, ya. Nah, kita masuk dalam hukuman mati. Hukuman mati itu juga bagian dari apa? Menghilangkan nyawa ya, manusia ya. Ada beberapa negara yang menerapkan hukuman ya, hukuman mati ya.
Hukuman mati kan macam-macam, ya kan? Ada hukum pancung, hukuman gantung, hukuman apa? Suntik mati, ada hukuman tembak, ada hukuman rajam. Kira-kira yang tahu hukuman pancung di negara mana yang masih menerapkan sampai sekarang? Mana? Arab ya, Pak pancung ya. Nah, hukuman gantung kira-kira di mana? Negara mana yang masih menerapkan sampai sekarang? Kemudian hukuman suntik mati, kira-kira Amerika masih menerapkan ya. Kemudian hukuman tembak, Indonesia juga menerapkan ya. Bila mana melakukan kesalahan yang sangat berat. Kemudian hukuman rajam, mana yang masih menerapkan bagi saat ini? Nggak ada ya. Nah itu tentang hukuman. Coba kalian mencari ayat-ayat dalam kitab ya. Jadi lama ya, yang harus menghormati hidup manusia dan tidak boleh membunuh ya. Yang kedua, carilah ayat atau penikmat kitab suci Perjanjian Baru yang mengharuskan kita menghargai hidup manusia. Dan ketiga, carilah ketasan ajaran Yesus dalam hal menghormati hidup manusia. Yang terakhir kiranya ajaran beda tentang menghormati hidup manusia. Ya, kembali kelompok ya. Kalian coba jawab dari beberapa pertanyaan yang di-share. Silakan waktunya 5 menit. Nanti perwakilan kelompok boleh menyampaikan hasil diskusi kelompok ya. Kirimin. Kelompok kambing mana kelompok? Kambing. Suaranya masih semangat ya? Kelompok sapi, suaranya masih semangat? Kelompok kuda, masih semangat nih? Suaranya mana? Mana suaramu? Kelompok ayam bertelur, suaranya mana? Oke, masih semangat ya? Sudah tercatat ya? Pak, kelompok saya Pak. Oke, silakan kelompok Sapi. Sapi ya. Sapi Pak. Sapi sudah siap. Ya, silakan kelompok sapi. Oke, Pak. Waktunya hanya 5 menit dari sekarang. Kalau yang kelompok yang lainnya nyimak ya, kelompok yang lainnya nyimak boleh. Kami dari kelompok sapi, kita mulai dulu dengan yel-yelnya ya, biar semangat. Kelompok sapi mana suaranya? Oke, langsung aja kita jawab. Yang pertama, silakan jawabnya. Yang pertama itu adalah menyemangat di harusnya menghormati hidup manusia dan tidak boleh membunuh.
Berikutnya saya akan menjawab yang poin D, yaitu apa kekasan ajaran Yesus dalam hal menghormati hidup manusia. Sebetulnya Yesus itu dalam pengajarannya sudah seringkali mengutamakan yang namanya aksi kasih. Kita sebagai umat Katolik diajarkan oleh Yesus bahwa kita harus mengasihi sesama kita, baik musuh kita bahkan dengan salah kita sendiri. Misalnya seperti kita lihat dalam Matius 5 ayat 44, Yesus menyebutkan bahwa kita tidak boleh membunuh musuh kita, melainkan kita harus mengasihi musuh kita. Itulah yang menjadi kekasan Yesus dalam hal menghormati hidup. Dan yang berikutnya yang apa kiranya ajaran gereja tentang menghargai hidup manusia. Nah, untuk yang ini gereja mengharapkan agar kita orang Katolik itu bisa menjadikan menghargai hidup manusia itu sebagai budaya kita. Kita mengurangi dan juga menghindari yang namanya pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam berdoa dan Bapa bagi Bapa yang berada di surga, dan syukur Bapa kami panjatkan kepadamu karena pada kesempatan ini kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami tentang bagaimana kami dihargai sebagai seorang individu olehmu. Ya Bapa, kami belajar banyak hal tentang hari ini, bagaimana kami harus bisa menghindari dan juga menghindari kematian yang sengaja dan